untuk lebih. Iya, iya. Mm-mm. Betul, 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 betul. Nah, ini menarik nih, Bro. Kak, artinya ya, ini kita mulai dari sektor yang paling related, boleh ya, Bro ya. Tadi kan kita udah bahas perbankan lebih dahulu ya. Kita Iya. muter dikit nih, kita muter dikit nih. Kita mulai dari yang paling relate ketika PPKM itu masih dijalankan. Berarti secara otomatis sektor kesehatan itu di 2023 ini udah nggak bakal diperhatiin banget ya. Ini fun fact yang lucu ya. Cuman Oke. ini aku yakin kalau ini masih oke gitu loh. Why? Because menurut aku ya untuk sektoral healthcare itu masih menarik, masih di asset way. Mm-mm. Jadi itu healthcare itu jangan serta-merta kita berpikir kalau kalau COVID berarti healthcare, karena setiap waktu juga ada potensi kesehatan gitu loh. Nah, kalau menurut aku healthcare tuh masih oke, cuman bukan semua ya, bukan semua. Jadi kita mesti pilah lagi, kita mesti melihat lagi sektor healthcare mana yang sebenarnya masih oke gitu loh. Nah, kalau aku sendiri masih ke big caps-nya kayak KLBF itu masih menarik banget ya, masih menarik banget. Dan kalau aku lihat ya, healthcare juga masih sideways di situ-situ aja, nggak kemana-mana ya, masih di situ-situ aja, nggak kemana-mana. So I think ya you tektok aja lah. Nah, kalau untuk yang benar-benar kita mau cari untuk bisa 10% lebih 2 digit itu healthcare bukan lagi. Nah, ada yang sektor yang lebih menarik lagi terlepas PPKM ini gitu loh. Oke. Apa itu? Tapi kayak tunggu. Ini belakangan, belakangan. Ya. Saya pengen ngelihat viewers kita 400 dulu nih, baru nanti Bro Hendy boleh spill, ya boleh spill ya. Itu Oke. lebih menarik. Itu menarik. Oh ya, oke. Nah, dan buat teman-teman yang pengen bertanya, jangan lupa dong, ini pertanyaannya jangan cuma di kolom komentar aja ya. Tolong masukin pertanyaannya di kolom question and answer, karena nanti kita akan jawab satu persatu ya, teman-teman, untuk pertanyaannya. Nah, ini udah ada yang komen KLBF, ada yang bilang IRA juga masih oke katanya. Ya, dan tadi ada juga cuan troopers kita yang bilang durasinya ditambah jadi 2 jam, buset deh. Ditambah jadi 2 jam ini, Bro Hendy nih, kita ngomongin banyak saham nih hari ini. Daripada 2 jam, teman-teman cuan troopers, mendingan langsung join ke grup dari Bro Hendy Santoso ya, melalui ifom.sukorsekuritas.com dan juga menggunakan referralnya Susilawati 2, atau kalau pengen join ke grup Telegram atau WA-nya Bro Hendy, ini bisa langsung lewat Instagram ya, Bro ya. Iya, jadi lebih mudah gitu ya untuk berkomunikasi dan menjadi cuan troopers. Oke, kita lanjut lagi. Wow, ini udah 398 langsung. Beneran Kalau 400 kita beneran iya. 400 Ini nah udah 400 ya, 400. Mantap banget. Udah. Oke. Rekor baru aku. Iya. Oke. Oke, siap. Udah 400. Iya, jangan turun nih, harus 400. Kita lanjut. Baru di spill ya. Iya. Kita lanjut lagi. Tadi kan udah ke sektor kesehatan. Tadi ada juga yang nanya teknologi seperti apa. Ketika suku bunga naik, otomatis teknologi tertekan gitu kan. Ini kedepannya bakal makin tertekan nggak gitu kan. Gojek, Tokopedia misalnya, Bukalapak gitu ya, yang udah jadi emiten teknologi, ini gimana nih kabarnya nih ke depan? Oke. Nah, for me emiten teknologi for now ya, untuk sekarang belum, sorry to say belum. Tapi apakah setiap sektor itu jelek, selamanya jelek? Aku bisa bilang itu enggak. Ya, karena by sektoral sendiri ini udah ada satu potensi bullish sebenarnya. Cuman masih kayak ditahan-tahan, kayak wait dulu. Gue mau lihat nih suku bunganya gimana nih. Ya, sebenarnya ini udah bener-bener, ini aku baru buka nih. Aku bener-bener real, aku baru buka chartnya. Dan actually ini menarik ya. Untuk teknologi, actually ini menarik, tapi bukan sekarang, not now, bukan sekarang.
Karena teknologi ini akan mulai menarik itu ketika suku bunganya udah mulai turun. Mulai turun ya, bukan diem ya, mulai turun. Nah, jadi teman-teman mesti perhatiin ya, kalau dia udah mulai ada tanda-tanda mau turun dan lu lihat secara chart itu udah mulai udah mulai ada akumulasi, nah itu pasti ada. Itu pasti kelihatan kok. Pasti kelihatan. Flow-nya itu pasti kelihatan. Nah, untuk sekarang, sebelum itu, nah udah 400 nih. Nah, sebelum lu masuk ke sektor teknologi, ya, ada beberapa sektor yang lu sebenarnya mesti perhatiin. Nah, itu ada satu, jangan FOMO. Nah, itu betul. Jangan FOMO. Nah, ini kita hanya disclaimer dan kita berbagi opini, kita sama-sama belajar. Kita menyampaikan apa, lu jangan telan mentah-mentah. Misalnya gue kasih lu makanan nih, lu nggak pernah makan makanan ini, ya kan? Masa lu langsung telan? Jangan. Analisa gitu dulu dong. Analisa, gitu ya. Lu lihat dulu, oh ini apa? Oh, caplang ternyata, ya jangan makan. Ya kan? Nah gitu. So, oke. Ini nah untuk yang menarik, bro, udah stay loh, harus tepat janji loh. Ini udah 430-an loh. Oh iya, sorry bro, silakan. Nah, sekarang kalau kita melihat by logic ya, kita ngomong logika aja. Kita semua berbisnis dan aku percaya kita semua by logic. Oke, sekarang dulu PPKM dimulai dan orang stay at home. Sektor teknologi diuntungkan. Why? Karena logiknya orang nggak mau, males banget keluar. Ya kan? Males banget keluar, dan itu menurut beberapa orang itu berbahaya, ya, karena ya as we know COVID itu kayak gimana dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian sekarang PPKM-nya udah dicabut, berarti kita udah new normal, udah balik ke semula lagi. Nah, emiten kemarin yang dirugikan harusnya sekarang dipakai lagi dong. Nggak mungkin orang yang sekarang Jakarta aku yakin bukan WFH lagi, udah WFO, work from office gitu loh. Nah, berarti apa yang mesti kita pakai? The first pasti kendaraan. Iya. Gitu? Betul. The first kendaraan. Kedua, berarti kita butuh namanya jalan. Ya. Nah, jalan itu bisa beres, itu kan otomatis harus ada yang konsumsi. Gitu loh. Nah, orang sudah berani keluar, orang sudah berani pergi ke supermarket, udah berani pergi ke toko-toko offline, ya kan? Nah, berarti sektor-sektor itu yang perlu kita perhatiin. Nah, kita ngelihat bahwa perbankan juga udah mulai rame, ya kan? Jalan udah mulai macet, ya kan? Konsumsi juga udah mulai banyak yang mulai orang udah mulai kerja, orang udah mulai dapat pekerjaan, otomatis konsumsi mulai meningkat. Benar, logikanya kan kita harus benar. Benang merahnya itu kan harus ada logikanya. Iya. Nah, dan ini relate ya. Ini relate banget. Nah, kita tinggal drop down. Nah, sekarang karena sudah ada orang 2 tahun tertahan untuk konsumsi, otomatis ketika sudah mulai new normal, otomatis orang kan pengen konsumsi. Konsumsi itu apakah harus makanan? Kan enggak. Konsumsi itu kan bisa berupa jalan-jalan, ya kan? Bisa berupa pembelian alat transportasi, ya kan? Nah, ketika kita udah bisa beli alat transportasi, sekarang kita tinggal melihat secara survei kita melihat berapa sering sih orang ambil kendaraan cash dengan yang kredit. Nah, ini udah kena. Harusnya sudah kena. Ya. So, itu kredit yang sih. Harusnya kredit ya. Harusnya kredit. Beli HP aja kita mostly kredit. HP kayak kita beli iPhone, beli apa, beli Samsung lah, beli apalah, ya kan? Otomatis pasti ada kredit, ya kan? Nah,
Ketika orang sudah mulai bisa mendapatkan pekerjaan, orang sudah mulai bisa spending, orang sudah bisa konsumsi, berarti kan sekarang kan begini, ketika COVID kan misalnya grafik penjualan mereka kan misalnya gini nih, atau stagnan gitu, goyang-goyang. Ketika COVID kan turun. Nah, COVID turun itu kan di cover oleh teknologi yang naik. Nah, tapi tidak semua orang percaya dengan teknologi, betul? Iya. Tidak semua orang. Orang mengkonsumsi sesuatu itu harus pegang barangnya, lihat barangnya. Oh, bagus nggak, enak dipegang nggak? Oh, ini barang bahannya gimana? Benar nggak? Nah, Betul, ketika sudah betul. beli barang, otomatis kan spendingnya kan mulai kepake nih, ya kan? Iya, Nah, betul. berarti itulah yang mesti kita perhatiin. Ketika kita PPKM sudah selesai, apa yang dirugikan ketika PPKM itu yang akan diuntungkan setelah PPKM? Oke, oke. Kebalik lah ya Kebalik, jadinya. kita harus balik kita punya logikanya. Nah, Oke, ditambah oke. sekarang kan Imlek nih, minggu depan Imlek nih. Nah, Iya. as we know itu kalau saya nggak salah, sorry koreksi kalau aku salah, Maret akhir itu udah mulai puasa kalau nggak salah. Lu cari aja alurnya, dapat tuh. Maret Oke, oke, puasa, oke, oke. April tanggal 22 ya, itu Lebaran. Nah, Iya, iya, iya. Betul, 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 tuh betul. beli Nah, ini beratnya berarti tuh. bro, berarti ini bakal balik lagi dong. Tahunnya consumer menjadi defensif gitu ya. Yes, Kan kita yes, ingat consumer defensif, retail juga jadi defensif yes, gitu ya di tahun ini ya. yes, yes. Aku percaya itu kejadian tahun ini karena why? As we know, kalau banyak analis yang sudah terlalu underweighted ya, kalau kita ngomong secara bahasa finance, itu kan berarti tidak banyak yang pegang. Nah, yang tidak banyak yang pegang, kenapa? Karena analis semua jelek. Ingat, kalau semua satu dunia bilang jelek, lu harus perhatiin. Ketika semua satu dunia, lu kemana ngomong bagus, oh ini bakal kesini, lu udah harus taking profit. Kayak kalau misalnya kita ambil contoh kayak dulu yang hype apa, kita ambil nggak usah yang 2020, ambil 2021. Arto korelasi dengan Goto, korelasi dengan A, B, C, D, E. Semua orang bisa menceritakan dengan detail. Nah, itu udah bahaya. Itu udah bahaya. Kalau misalnya kamu pergi, ya itu secara simpel aku analisa ya. Kamu pergi ke satu tempat, kamu tanya nih, kamu iseng tes ombak. Lu tahu nggak soal ini? Oh nggak tahu. Oh yaudah. Ketika lu tanya semua orang, mostly mereka tahu ceritanya, udah. Itu hati-hati. Nah sekarang ceritanya seperti ini. Lu kalau mau bilang kayak emiten-emiten kayak retail, emiten-emiten kayak non-cyclical atau consumer staples, itu sebenarnya mostly itu lagi di bawah. Nah kalau kita ngelihat by data, kalau bisa kita lihat kayak ICBP, itu kan normalnya itu kan bukan 10.000, harusnya berapa? Kemarin 12.000.